Kita akan kuat seorang suami yang tega pada istrinya. Padahal kalau sudah ijab kabul, aras itu bergoncang. Jadi hati-hati sama istri. Istrimu nggak nyalai, nggak pernah nyalai, tapi kamu tega, maka azab Allah, karma Allah pasti aras itu akan goncang. Kamu sudah minta sama mertua, ya, sama orang tuanya istri kamu, bawa istri kamu miliknya sepenuhnya milik kamu, tapi kamu zalim pada amanah. Diciptakan di tulang rusuk bukan tulang punggung, karena istri itu wajib kita mulia. Tergolong suami, seorang suami yang zalim sama istrinya sendiri. Artinya suami yang lemas saya, lampiaskan kemarahan saya dengan kata-kata yang kasar. Contohnya, Anda menyakiti dengan perkataan, contohnya saat ini kita masih diberikan iman yang menyaksikan video dengan kata-kata yang tak layak, bahkan kata-kata pelacur kamu, kata-kata yang Anda nggak dapat bayaran. saya suruh ngambil, suruh nyuri. Pakai kayu. Kok bisa sih? Gimana ceritanya? Masih hidup. Tendang. Saya tendang dari belakang. Ya pastilah, sebenarnya Anda belum sempat dikasih pintu taubat sama Allah. Kenapa saya sia-sia? Saya enggak sayangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, Sayyiduna Maulana Muhammad dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Selamat malam sahabat Gus Idris Official. Dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita semua selalu dalam genangan rahmat Allah, nikmat Allah. Dipanjangkan umur kita, disehatkan badan kita, dimudahkan segala urusan kita, dan dikabulkan semua doa-doa kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Banyak yang datang ke saya curhat, tolong divideokan Gus tentang korin suami yang meninggal, yang dulunya sewaktu hidupnya itu zalim kepada istrinya. Tolong diungkap, tolong dikuak. Balasan apa sang suami yang ketika masih hidup itu menganiaya istrinya? Apalagi istrinya itu istri yang baik, istri yang gak neko-neko, istri yang setia, tapi demi kesenangan syahwat suami sehingga rela suami dipukul, dianiaya, disakiti hatinya dengan perilakunya maupun dengan ucapan. Dengan perilaku yaitu suami berani selingkuh, itu dengan perilaku menyakiti hati istri. Dengan ucapan-ucapan, kadang ada yang sampai mengatakan naudzubillah, manggil istrinya babi kamu, sampai anjing kamu, sampai bahasa-bahasa yang kotor itu, sehingga istri itu mengadu kepada Allah. Istri itu meneteskan air matanya ngadu sama Allah. Istri itu adalah amanah. Anak istri itu adalah amanah. Maka peliharalah anak istrimu, jangan sampai tersentuh api neraka. Malam hari ini kita akan kuak, yaitu suami yang meninggal. Dulunya ketika masih hidup, suami ini sering kali menyakiti hati istri. Istri yang gak salah, ya ini beda ya kategorinya.
Kalau istri yang nggak salah, istri yang sudah taat kepada Allah, kan banyak kejadian seperti itu ya. Maksudnya di negeri kita banyak itu, di Jawa aja banyak. Tiba-tiba istri yang baik-baik, bener-bener istrinya ya dijadikan budak. Padahal kita sebagai laki-laki tugas nyuci baju, nyuci piring itu tugas suami, bukan tugas istri. Masak itu bukan tugas istri tapi tugas suami. Coba kalau Anda ngaji, coba kalau Anda belajar di agama, pekerjaan itu semuanya tugas suami bukan istri. Kalau istri capek, lelah, disuruh masak itu bukan kewajiban istri, itu adalah kewajiban suami. Maka dari itu muliakan istri. Istri tercipta itu kenapa kok jadi tulang rusukmu bukan tulang punggungmu? Karena apa? Istri itu hanya untuk dimuliakan. Istri itu hanya untuk dimuliakan. Itulah pemirsa. Kita akan kuat seorang suami yang tega kepada istrinya. Padahal kalau sudah ijab kabul, aras itu bergoncang. Jadi hati-hati sama istrimu. Istrimu nggak pernah nyalai, tapi kamu tega. Maka azab Allah, karma Allah pasti aras itu akan goncang. Kamu sudah minta sama mertua, sama orang tuanya, istri kamu bawa, istri kamu miliknya, penuhnya milik kamu, tapi kamu zalim sama istri. Istri itu adalah amanah, diciptakan di tulang rusuk bukan tulang punggung. Karena istri itu wajib kita muliakan. Sudah siap Ustadz Farhan? Sudah nemu? Ya udah ada nih Gus. Dari maghrib ya, cari ada nggak ya suami yang kejam, suami yang KDR itu ya, apa namanya itu akan dapat balasan ya. Hukum karma masih berjalan sekarang itu. Langsung masukkan Gus ya. Ya, malam hari ini kita kedatangan tamu dari Turen. Mungkin ibu nanti akan interogasi ini. Kalau perempuan ini enak interogasinya ya, biar perempuan aja yang interogasi. Marah biasanya, meluak-luak emosinya kalau ada suami yang kejam sama istri ya. Istri wis beneh-beneh, istri sudah taat, istri sudah nggak pernah nyalai, sama laki-laki ditinggal selingkuh kan ada. Ada sampai dipukul. Kita lihat aja. Sudah nemu yang paling sadis gitu ada? Ustaz? Udah ada nih. Orang mana? Sekitar Malang sini Gus. Malang sini. Iya, sekitar Malang. Ya, bismillah. Ya, tolong aku. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anda Muslim, Pak? Anda Muslim? Muslim. Boleh tahu namanya Anda siapa? Barangkali istri Anda, anak Anda menyimak video ini. Anak istri Anda masih hidup? Masih. Dengan nama siapa? Sugeng. Pak Sugeng. Tinggal di mana? Biar jelas sekalian. Pak Sugeng tinggal di mana? Singosari. Singosari. Daerah Lawang. Lawang Pak Singosari? Lawang. Oh, Lawangnya. Lawang. Pak Sugeng Lawang. Kenapa Anda seperti itu, kayak kuntilanak gitu tangannya? Aduh, aku terserang. Terserang apa? Santet ah? Bukan. Apa? Akhir dari hidup saya terserang stroke. Stroke? Stroke. Oh, Anda sakit stroke. Biar interogasi ibu itu aja. Anda pasti melakukan perbuatan yang kejam itu, Anda itu pasti ya. Ringankan dulu ini. Enggak bisa. Ya, enggak Bu. Kenapa Pak? Sakit. Aduh, ringankan sakit saya dulu. Ini korit ya pemirsa, harus bisa membedakan ya. Kadang yang masih belum paham itu kok nyerupai orang yang sedang siksa di alam kubur ya. Yang korit menyerupai dia ketika akhir hayatnya. Qadiron ala tasyakon. Anda pernah melakukan apa sehingga Anda bentuknya kayak gini, menjijikkan kayak gini, kayak kuntilanak gitu Pak? Anda laki-laki. Iya,
Aku tergolong seorang suami yang dolim sama istrinya sendiri. Artinya suami yang berlaku kasar terhadap istrinya. Bisa Anda ceritakan, Anda pernah melakukan apa, zalim apa sama istri Anda? Sewaktu saya hidup, saya perlakukan istri saya dengan seenaknya sendiri. Contohkan, Menurut kemauan saya. bisa dicontohkan. Dengan saya bentak-bentak kalau saya marah. Saya lampiaskan kemarahan saya dengan kata-kata yang kasar. Contohnya, dan Anda menyakiti dengan perkataan, contohnya Dengan kata-kata yang tak layak. Bahkan kata-kata pelacur kamu gitu. kata-kata yang najis untuk dikatakan. Kenapa Anda kayak gitu? Apakah istri Anda salah sehingga Anda marah? Terkadang salah, tapi kesalahannya tidak seimbang dengan apa yang dia perbuat. Maksudnya? Tapi saya besar-besarkan. Motifnya apa? Kenapa Anda besar-besarkan? Apa Anda sudah nggak sayang lagi sama istri Anda mau cari lagi? Terkadang kalau saya kena masalah atau dapat masalah dan saya lampiaskan masalah saya dengan kemarahan sama istri saya. Oh gitu. Padahal istri saya itu istri yang baik-baik, istri yang sabar. Itu dengarkan pemirsa. Saya caci maki dia. Saya bilang istri yang tidak berguna, istri yang membuat bangkrut, istri sial begitu. Itulah kata-kata kasar yang pernah saya lontarkan. Anda pernah memukul istri Anda? Iya, bahkan saya pernah lempar mukanya. Lempar sama asbak. Asbaknya rokok itu Iya, terkena mukanya, mukanya berdarah. sampai berdarah di atas matanya. Terus Anda biarkan, nggak Anda obati? Saya biarkan. Saya bilang, rasain. Itu balasan istri yang tidak berbakti, kata saya. Berbakti, lihat dulu konteksnya ya. Berbakti dalam hal apa? Kalau ada ajak maksiat ya nggak boleh. Istri wajib nentang itu. Emangnya masalahnya apa? Sehingga Anda sampai lempar asbak itu apa permasalahannya kalau boleh tahu? Ceritakan. Saya perintah, saya suruh, tapi dia tidak mau menuruti perintah saya. Anda suruh apa? Anda suruh apa? Lihat dulu. Waktu itu keadaan saya pas lagi nggak punya uang.
Kembali lagi ke pertanyaan tadi. Anda suruh apa tadi istrinya sehingga Anda lempar dengan asbak? Iya. Hah? Karena saya nggak punya uang, saya suruh ngutang dulu. Anda suruh hutang? Hutang bank atau hutang tetangga? Suruh ke warung untuk Oh, beli beras. iya. Tapi malu istri Anda, sudah banyak utang Anda itu buat judi mungkin. Mungkin nggak dikasih. Anda apa kerjanya apa sih, Pak? Saya sebagai sopir Sopir apa? truk. Sopir truk. Iya. Karena waktu itu nggak dapat pinjaman, Nah, Anda nggak Akhirnya- dapat bayaran, Pak. saya suruh ngambil, suruh nyuri. Ya itu haram, Pak. Kalau Anda nyuruh istri nyuri itu nggak boleh. Terus istri Anda nentang nggak mau. Nggak mau. Iya iyalah betul. Ya, itu perbuatan haram. Terus Anda lempar pakai asbak itu. Iya. Suruh nyuri apa? Masa perempuan suruh nyuri? Gimana sih otak Anda itu, Pak? Ini pelajaran ya. Biasa. Suruh ke orang tuanya, tapi dia nggak mau. Suruh nyuri harta orang tuanya. Entah Iya. berupa perhiasan atau uang gitu mungkin ya. Iya. Orang tuanya istri Anda itu kaya gitu. Kaya apa enggak? Kalau kaya sih enggak, cuma memang termasuk orang yang mampu. Oh gitu. Nah, berarti Anda sudah minta istri, sudah Anda minta itu kan Anda harus tanggung jawab dong, Pak. Kenapa Anda suruh nyuri? Selain Anda pukul dengan asbak, apa lempar dengan asbak Anda pernah apakan lagi istri itu? Banyak. Yang pernah pakai kekerasan tangan ada enggak? Saya pernah pukul Pukul apa itu? pakai kayu. Pakai kayu. Ya, kayu bakar. Loh, kok bisa sih? Iya. Gimana ceritanya? Gimana ceritanya? Kok bisa pakai kayu bakar gitu gimana? Rumahnya Anda itu Pak nggak pakai kompor gas ah? Pakai kayu bakar gitu. Karena waktu gasnya udah habis. Gasnya habis terus? Tapi saya juga punya tungku. Oh iya, pawon ya biasa. Apa itu namanya itu ya? Terbuat dari bata itu ya. Pas saya pulang dari kerja, saya gak kuat, lapar. Terus? Nyampe ke rumah belum ada apa-apa. Istri saya pas lagi nyalain kayu bakar. Mungkin karena gak ada yang dimasak, ya cuma godok air saja. Terus Anda pukul sama kayu bakar. Iya, saya tanya mana makanannya. Ya bilang belum ada, Mas, tanya. Ya Anda nggak kasih belanja, gimana mau ada makanan Pak? Anda kasih belanja enggak? Tidak. Nah, itu. Kalau istri Anda kasih belanja ya pasti dimasakin lah. Nah, terus Anda duit kerja Anda apa nyopir truk itu Anda buat apa Pak? Itu kesalahan saya. Buat maksiat? Cari perempuan lain atau apa? Iya. Ayo ngaku. Saya kasihkan sama perempuan lain. Itu Anda zalim. Wah, parah ini kasusnya pemirsa ini. Saya pukul kepalanya sampai berdarah. Pukul kepala Pak. Sebelah sini. Kalau mati gimana? Kok saya dipukul situ bahaya apa terus itu? Istri saya tersungkur depan. Jem ya. Itu gak ada orang tahu tetangga Anda. Nggak ada. Istri saya
wanita yang baik. Pandai menyimpan rapat aib suami ya. Iya, gak pernah. Sing kebangetan antum kamu itu, Pak. Gak pernah menceritakan kejelekan saya. Ini akhir balasannya. Saya menderita. Terus apa lagi yang pernah Anda lakukan sama istri? Selain lempar asbak, pukul pakai kayu bakar, terus apa lagi? Saya suruh dia untuk kerja karena penghasilan saya mungkin tidak mencukupi karena saya kasihkan sama perempuan lain. Sering kekurangan di rumah. Akhirnya saya suruh dia untuk mencari sendiri penghasilan buat bantu-bantu saya. Pernah menjadi buruh istri saya. Menjadi buruh cuci. Istri Anda suruh kerja jadi buruh cuci mau? Iya mau. Emang nih Mbak, istri baik-baik kamu gitu kan. Setelah dia punya penghasilan sendiri, saya jarang ngasih belanja buat istri saya. Saya biarkan dari hasil usaha saya pakai untuk kesenangan saya sama perempuan lain. Saya ini seorang yang dolim. Katanya Ustadz Farhan yang punya raga ini, tadi Anda sering mukuli istri itu. Iya. Sering ya itu, nggak satu dua, sering sekali Anda tampar istri. Bahkan pernah Anda tendang katanya Ustadz Farhan, itu betul nggak? Betul. Gimana ceritanya? Pernah nendang. Wah, pokoknya sering main tangan pemirsa ini, orang ini. Kalau saya mukul, mungkin udah nggak terhitung lagi. Saking seringnya saya pukul. Saking mulianya istri Anda ya. Untung Anda nggak dilaporkan polisi, Pak. Sampai mukanya merah-merah, bekas telapak tangan saya. Sekarang masih hidup istri Anda ya? Masih hidup. Masih hidup. Saya tendang dari belakang. Kejem ya, sadis banget ini orangnya. Dia bilang, jangan siksa saya mas, jangan pukul saya mas. Saya ini kurang bagaimana mas, saya udah menuruti apa yang mas perintah saya lakukan. Bela-belain jadi buruh cuci mas, lebih membantu mas katanya. Tapi waktu itu saya gak ada rasa kasihan. Gak punya hati. Kenapa hati saya begitu keras? Gak iba melihat istri menangis. Meratap. Gitu ya. Kejem Anda itu. Sampai digitukan. Ya udah, terakhir saya nanya. Balasan apa yang Anda rasakan selama Anda masih hidup? Apakah ada teguran dari Allah? Iya. Yang saya rasakan, yang sangat perih pedih menimpa diri saya. Akhirnya saya terjangkit penyakit. Apa, HIV? Corona? Bukan. Bukan ya. Apa, penyakit apa, Pak?
Awal-awalnya saya darah tinggi, Pantas saja marah aja. Terus? tensi darah saya naik, dan banyak makanan yang gak boleh dimakan. Diabetes. Saya gak boleh yang minum yang manis-manis. Oh, gula. Kadar gula. Iya. Iya. Terus? Terus saya juga gak boleh makan daging-daging yang berminyak. Pokoknya setiap makanan yang enak-enak gak boleh dimakan. Terus? Anda sakit itu lama nggak? Nggak bisa aktivitas itu ya? Iya, lama. Saya terbaring berbulan-bulan dengan merasakan pedihnya penyakit yang menggerogoti badan saya. Obat apapun tidak ada yang bisa mengobati saya. Dari bawa ke rumah sakit itu? Sudah. Tetap aja kayak gitu? Tetap saja. Terus? Istri saya yang saya sering siksa, yang sering saya pukul. Saya menyesal. Tapi istri saya begitu setianya sama saya. Waktu saya sakit, dia yang merawat saya. Siapa? Sampai bela-bela ngutang sama tetangga buat obat ya istri saya. Terus? Anda katanya kena stroke juga tadi? Iya. Akhir dari penderitaan penyakit, akhirnya saya stroke. Badan saya mati separuh. Kaki saya lumpuh. Saya nggak bisa apa-apa. Saya hanya bisa minum. Minum pun sangat sulit. Nggak ada kenikmatan yang saya rasakan. Hanya rasa sakit yang terus saya rasakan. Dan di akhir rasa sakit itu bukanlah kesembuhan yang aku dapatkan. Malah melainkan ajal. Azab. Oh, masih azab, belum ajal. Apa azabnya? Sudah stroke, diabetes, darah tinggi, kadar gula, apalagi? Lengkap wis nyakitnya. Apalagi? Saya sering dihantui. Jangan-jangan Anda kena santet itu? Saya sering mimpi yang sangat menakutkan. Mimpi apa? Didatangi dua sosok makhluk yang sangat menyeramkan. Genderuwo? Bukan. Oh, bukan. Apa? Dan kedua makhluk itu sering bilang sama saya, rasakan, inilah Balasan. balasan. Istri Anda masih setia di situ, ngerawat Anda. Iya, masih merawat. Anda belum ada penyesalan ketika Anda sakit? Tidak ada. Masih belum? Tidak ada penyesalan. Terbuat dari apa hati Anda, Pak? Kalau seandainya saya menyesal, mungkin saya udah bertobat sebelum saya mati. Terus gimana ceritanya? Anda sempat tobat nggak ketika Anda mati?
Enggak. Belum sadar juga kayak gitu, Pak. Hati saya gelap, bibir saya berat untuk mengucapkan istighfar, nggak bisa. Astagfirullah. Nggak bisa. Sudah terlalu besar dosa Anda ya, Pak, mungkin ya. Zalim. Dosa saya yang sudah keterlaluan sama istri. Ketika sudah dihukum, mau tobat susah. Gak bisa bicara, dah hati pun gak bisa. Nyesal, gak ada penyesalan sama sekali, masa gak ada, Pak. Ketika sakit itu, Anda melihat wajah istri Anda yang setia menemani Anda di kala Anda sedang sakit. Masa hati Anda ini gak ada tersentuh sama sekali, menyesal teringat perbuatan Anda zalim sama istri, mukul istri, itu masa gak ada kira-kira? Nggak tahu. Gak tahu. Kenapa hati saya Keras sekali. keras bagaikan batu. Anda mati su'ul khotimah atau husnul khotimah? Aduh, mati saya mati yang sangat hina. Ini gimana? Bisa ceritakan. Semoga bisa dapat pelajaran kita. Sangat hina sekali. Gimana hinanya gimana? Jasad saya, jenazahnya, Sebentar, sebelum jenazah itu Anda sakarat. Ketika sakaratul maut prosesnya lama nggak? lama. Nyawa dicabut lama? Sakitnya Lama proses itu, sakaratul maut itu. nggak bisa saya ucapkan sebagaimana rasa sakitnya waktu saya ruh saya keluar. Enggak, maksud saya ya itu kan roh. Anda kan bukan roh, Bang. Anda jangan mengelabui kita. Anda itu korin. Jadi cuma bisa menyaksikan. Saya tanya, pengakuan Anda, saksi Anda sebagai korin, teman hidup itu Pak Sugeng itu, Anda itu melihat ketika nazak itu gimana keadaannya? Berontak kayak dicekik. Lama nggak? Sampai berapa hari atau sampai berapa jam ketika nazak? Satu hari satu malam. 1 hari 1 malam. Ada yang aneh nggak ketika nazak itu? Ada yang aneh nggak? Misalkan kayak bau nggak enak atau apa, ada nggak? Iya. Apa keanehannya? Keanehannya selain bau yang tidak enak, bau yang sangat menjijikkan, Gak apa-apa, sebutkan apa? mungkin alam pun tidak menerimanya. Hujan pun turun sangat deras. Itu ketika Anda dimakamkan atau Anda sekarat hujan itu? Waktu syakara. Waktu sekarat. Terus? Jadi yang tadinya orang mau melayat saya karena hujan, banyak yang tidak datang. Hujan deras itu petir, berdekan, betul. Hanya dari kerabat saya sendiri yang datang. Terus ceritakan jenazah Anda gimana? Sangat sulit sekali proses untuk menggali kuburnya pun sangat sulit. Seakan-akan bumi gak mau menerima jasad saya. Ada lagi? Jasad saya
terasa berat. Udah cukup ceritanya. Ya barangkali dengan Anda mengkisahkan, mungkin ada viewer yang melihat selama ini zalim, bahkan pernah sering mukul sama istri, siapa tahu bisa tobat. Dan tobatnya mereka makin banyak yang tobat, sehingga Pak Sugeng di alam kubur diringankan siksaannya. Iya. Iya. Oh, sama-sama Sugeng lah. Iya, Sugeng. Sugeng. Saya baru merasakan penyesalan setelah meninggal. Selama hidup saya enggak berpikir bagaimana setelah terjadinya kematian dan bagaimana keadaan waktu malaikat mencabut nyawa seseorang. Ya. Ya sudah, terima kasih banyak Pak Sugeng. Mudah-mudahan kita doakan Anda diringankan siksaannya, karena sudah membantu dakwah kita. Dan buat Anda pemirsa, khususnya kaum laki-laki, sebagai lelaki jadilah lelaki yang gentle. Lelaki yang gentle itu lelaki yang memuliakan wanita, memuliakan istrimu, bukan semena-mena ya, main pukul. Kalau mau jadi jagoan di ring, bukan di rumah tangga ya. Jangan kayak Pak Sugeng. Yang sudah terjadi mau apa, mau dikata apa. Iya, ya pasti Pak, sudah menyesal. Anda belum sempat dikasih pintu taubat sama Allah. Kenapa saya sia-siakan istri saya? Kenapa saya enggak sayangi istri saya? Ya sudah, terima kasih banyak Pak ya. Mudah-mudahan Bapak diringankan siksaannya. Semakin banyak yang melihat video ini, semakin banyak yang bertobat. Insya Allah saya yakin Pak Sugeng diringankan siksaannya lah, ya, di alam kubur. Makasih banyak Pak ya. Khususan ila ruhi Pak Sugeng. Al-Fatihah. Ya sudah Pak. Kalau korin aja nggak begitu pengaruh ke raga sih, tapi kalau kayak genderuwo ya, yang ganas-ganas, naga, macan itu ya pegel semua, capek semua ke raga. Cukup sudah pemirsa yang kita saksikan, yang kita tonton bersama, sebuah kisah sang istri yang zalim, sang suami, sang istri ya, suami yang zalim. Mungkin kaum bapak-bapak juga protes ya di komen. Jangan cuma suami aja Gus, mungkin istri juga yang zalim kan ada. Nanti insya Allah kita kuak. Tapi kebanyakan suami yang main pukul-pukul itu ya. Ya itulah azabnya pemirsa. Masih banyak sih korin-korin, nanti Ustadz Farhan dapat 4 suami yang sering pukul. Tapi kayaknya yang kasusnya berat ini, yang malang nasibnya. Nasibnya sungguh malang. Kenapa? Ketika sakit saja, sakit aja hatinya nggak sempat bisa tobat. Gak bisa bertobat karena sudah tertutup, sudah hak prerogatif Allah di situ ya, melainkan untuk menjadi ibrah atau hikmah atau pelajaran buat kita semua. Alangkah naas, alangkah malangnya nasib Pak Sugeng. Saya harap istri atau anak yang masih hidup menonton ini, mohonlah maafkan dosa-dosanya supaya diringankan penderitaannya di alam barzah, di alam kubur. Karena Pak Sugeng ketika stroke nggak sempat minta maaf sama Anda istri, seorang istri tersebut nggak sempat minta maaf ya, karena sudah dikunci sama Allah, tertutuplah pintu taubat sudah selingkuh, zalim, pukul, siksa istri. La ilaha illallah. Kalau Anda nggak mau lagi sama istri, pulangkan sama orang tuanya. Jangan kau jadikan budak. Itu ingat itu ya. Apalagi sampai selingkuh, ditinggal selingkuh, naudzubillah min dzalik.
Sudah nggak bisa waktu tobat aja, udah nggak bisa. Renungkan pemirsa. Kalau posisi kita di Pak Sugeng, coba. Sudah nggak akan ada lagi kehidupan lagi untuk bertobat. Sudah final di situ. Coba kita renungkan. Bagi suami yang sering kasar main tangan sama istri. Banci itu. Ya, laki yang banci. Cukuplah sudah kemaksiatan. Muliakanlah istri Anda. Sayangilah istri Anda. Kalau pengen rezeki Anda lancar, barokah, sukses, muliakan istri Anda. Bila perlu ketika Anda mau bekerja, Anda masih punya masalah sama istri, duduk dulu, jangan bekerja. Percuma Anda bekerja keluar. Kalau masih ada sengketa, masih ada permasalahan sama istri, muliakan istri dulu, duduk dulu. Panggil istrinya ketika Anda punya masalah, Anda mau kerja, duduk dulu, sayang, sini, mami, mama, bunda. Ayo kita selesaikan, duduk yang baik, baru kerja kalau sudah selesai. Kalau Anda masih punya permasalahan sama istri atau anakmu, ketika Anda bekerja, percuma, nggak akan barokah. Ya, mau kerja, cium pipi istri. Cium pipi istri sama dengan Anda mencium hajar aswad pahalanya. Kalau Anda zalim, Anda pukul, gimana coba? Malaikat penduduk langit akan murka, penduduk bumi akan murka sama Anda. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan pukul istri. Dalam fikih ada batasannya memukul istri itu. Itu pun kalau sudah mentok. Nggak boleh pukul kepala, pukul wajah, nggak boleh. Apalagi sampai nyawat asbak, ya Allah. Terbuat dari apa? Jangan sampai kita tergolong manusia yang seperti itu tadi. Na'udzubillah. Sungguh sangat menjijikkan. Sungguh sangat menggerikan orang seperti itu ya. Jangan sampai mumpung Anda diberikan kesempatan untuk menyaksikan video ini, barangkali Anda sebagai laki-laki masih zalim sama istri. Ayo tobat, ayo muliakan. Anda akan menyesal ketika Anda nanti kehilangan istri yang betul-betul tulus mencintai Anda. Anda akan menyesal. Anda akan susah cari perempuan yang seperti istri Anda, yang betul-betul setia, menjaga kehormatan Anda, menjaga aib Anda seperti istri Pak Sugeng tadi. Luar biasa. Tersentuh hati saya. Sudah dizalimi kayak tadi, disiksa kayak tadi, tidak lapor ke polisi, masih menyimpannya, kebangetan ya. Kayak gitu ya, perempuan kalau kayak gitu ya wajib lapor ke polisi. Itu saking muliai, terbuat dari apa hati istri tersebut ya, begitu mulianya. Sangat bertolak belakang dengan Pak Sugeng. Tapi apa mau dikata, itulah kehidupan yang nggak bisa kita tebak. Mungkin video ini bermanfaat bagi Anda. Jika bermanfaat, share video ini. Satu kali share, Anda akan mendapatkan berlipat-lipat balasan kebaikan dan kemuliaan. Support terus video ini agar saya akan lebih semangat lagi membuat video-video yang bermanfaat untuk Anda. Dan semangat saya, kenapa saya tetap semangat? Karena hasil dari video ini walaupun tak seberapa, bisa kita buat beli semen, beli besi, beli pasir, ya itu pun nunggu 2 bulan, sebulan. Baru kita bisa cairkan untuk beli semen, beli pasir. Maka dari itu support video ini. Anda nggak bisa membantu dengan harta membangun pesantren. Anda bisa punya HP, jadikan senjata, amunisi untuk men-share. Sama halnya Anda membantu pembangunan pesantren Tahfidzul Quran Thariqul Jannah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kali ini kita akan lanjutkan episode selanjutnya, yaitu akan mengkuak korin daripada istri yang solehah. Jadi kebalikannya bisa. Jadi suami yang zalim. Nah, di video next video setelah ini akan kita sajikan, yaitu korin atau kisah riwayat istri yang solehah, istri yang mulia. Apakah yang akan kita ambil istrinya Pak Sugeng, sukmanya? Nah, wallahu alam. Tergantung mediator Ustadz Farhan dapat siapa nanti ya. Katanya istrinya Pak Sugeng masih hidup. Kita cari yang sudah meninggal aja. Kalau bisa meninggal aja ya. Ustadz Farhan siapkan cari yang betul-betul istri yang solehah. Seperti apa kenikmatan ketika masih hidupnya, kesenangan ketika masih hidupnya, akan kita korek, akan kita kupas. Jangan kemana-mana, tetap support video ini. Nantikan video next setelah video ini, yaitu adalah berjudul istri yang solehah. Bagi Anda yang request gerbek dukun, sweeping dukun, nggak semudah itu pemirsa ya. Kita harus koordinasi dengan Pak RT, RW setempat.
kepala desa setempat, kepala dusun setempat, nggak serta merta kita langsung gerbek rumah dukun, enggak. Ya nanti ribut, nanti kacau ya. Jadi harus prosesnya panjang. Kita harus koordinasi dengan RT, dengan RW, warga sekitar, gitu baru gerbek, nggak main gerbek ujuk gerbek, enggak pemirsa. Gitu aja ya. Jadi mohon sabar bagi Anda yang minta video untuk gerbek dukun. Banyak sih dukun ya, banyak yang masuk daftar list di sini karena pasien yang datang di sini kan banyak, bergantian. Rata-rata 80% ada yang diganggu karena keirian. Macam-macam sih kasusnya ya, macam-macam kasusnya. Ya, kalau banyak sih dukun, bahkan di Malang aja banyak. Cuman ya itu kita masih koordinasi, tim juga masih koordinasi ya. Mohon dimaklum. Jadi insya Allah setiap harinya saya akan mengupload video-video, kalau yang penting bermanfaat lah. Kayak ini kan juga bisa diambil hikmahnya sambil menunggu buka puasa atau sambil Anda daripada nggak kan lockdown ya, nggak bisa kemana-mana, tetap bisa cari ilmu walaupun lewat medsos. Kita juga kesusahan, andai kan dukunnya luar kota kan di lockdown pemirsa, nggak bisa kita survei, nggak bisa kita gerbek PSBB kan sekarang ya. Kita taati, kita patuhi pemerintah, tapi kita nggak mati akal. Kita tetap akan sajikan video-video yang bernuansa menggugah iman kita, karena iman nggak nampak mata ya, iman itu adalah gaib. Itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.